Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 13. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Ketika Xiaoyan sedang merebut rumah Yonghe, kekuatan perampokan rumah juga menyelimuti Xiaoyan saat ini. Akan tetapi, Suho masih mengutuk Xiaoyan lagi. Sial, kenapa baju besi dewa palsu ini benar-benar dapat memblokir kekuatan merebut rumahku? Yonghe bergumam dengan marah. Ketika Xiaoyan ditutupi oleh baju besi dewa palsu, itu sulit bagi kekuatan Suho untuk merebut rumah Xiaoyan. Untuk menembus baju besi dewa palsu, sehingga idenya untuk membawa pulang Xiaoyan sebagai klonnya hanya bisa berakhir di sini. Namun, ketika tidak dapat merebut rumah, sekarang Suho hanya bisa menggertakkan giginya dan mencegah avatarnya ditangkap oleh Xiaoyan. Namun, pada saat ini, kekuatan perampasan rumah Xiaoyan yang kuat telah menyerbu keluar tubuhnya dari segala arah. Hanya sesaat, Suho merasakan krisis yang membuat hatinya berdebar-debar saat ini. Itu karena Suho belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat untuk merebut rumah. Dan dia dapat mengambil rumah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dia mencoba untuk terbaik. Bahkan sekarang memblokirnya tidak bisa menghentikannya. Dengan pada kecepatan ini, tidak akan memakan banyak waktu lama untuk merebutnya. Dan saya takut Xiaoyan akan sepenuhnya merebut tubuhnya. Dan kemudian memeras jiwanya agar keluar dari tubuh Yonghe. Yuking, ayo mundur. Yonghe tahu bahwa situasi saat ini sudah dikeluar kendali. Dan dia harus mencoba yang terbaik untuk pergi sekarang. Kemudian Yonghe terus membentuk sidik jari. Dan sepertinya dia ingin menggunakan teknik bergerak untuk membuka ruang. Namun, saat dia baru saja membentuk segel, sebuah retakan tiba-tiba muncul di sampingnya lagi. Itu persis sama dengan trik barusan terjadi. Dan lengan berwarna darah lainnya tiba-tiba menonjol dari celah ruang itu. Namun kali ini, Yonghe sudah siap dan dia menghindar dalam sekejap. Meskipun dia berhasil mengelak saat ini, formasi gerakannya rusak lagi. Mata Yonghe sedikit tenggelam dan tubuhnya melesat ke belakang. Dia mempercepat kecepatan membuat segel. Saat formasi bergerak dan Yonghe hampir menyelesaikannya, retakan itu muncul kembali dan memotongnya lagi. Ketika formasi bergerak, Yonghe terganggu lagi dan lagi. Itu membuat metalitasnya mulai menjadi mudah tersinggung. Tidak peduli seberapa cepat dia membentuk formasi, setiap kali formasi akan berhasil, retakan itu akan selalu muncul tepat waktu untuk mengganggunya. Tujuannya sangat jelas, yaitu tidak akan membiarkannya pergi dari sini. Yang membuat Yonghe semakin kesal, itu adalah bahwa kekuatan untuk merebut rumah yang tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan. Bahkan jika kekuatannya terlalu kuat, tetapi perasaannya yang dimakan sedikit demi sedikit itu membuat Suho sangat tidak senang. Tetapi pada saat ini, seberapapun saya mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak berhasil pergi. Dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Sepertinya dia hanya bisa melihat avatarnya secara bertahap dimakan oleh Xiaoyan. Dan pada akhirnya dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan untuk merebut rumahnya. Baginya, ini bukan hanya soal avatar, tapi juga sangat memalukan karena avatarnya direbut oleh Xiaoyan. Karena menurutnya, dialah yang benar-benar menanggung keberuntungan ini. Dan seharusnya Xiaoyan yang gagal, tetapi bukan dia.
Jika kamu ingin mengambil avatarku, silahkan saja. Di bintang kecil yang unik di istana dewa berburu, di suatu tempat yang jauh dari hutan belantara abadi, ada raungan marah dari Suhou, membuat seolah-olah seluruh bintang bergetar hebat. Bintang-bintang dari istana dewa berburu mematuhi perintah Suhou dan mengangkut formasi besar awan mengubah langit. Raungan Suhou terdengar lagi, dan suara itu jatuh sejenak. Melihat sekelilingnya, cahaya biru mulai naik ke langit di atas banyak bintang di istana berburu. Dan kemudian cahaya biru terus berkumpul di kehampaan, dan formasi besar itu pun terbentuk, yang dibangun secara bertahap. Bahkan jika Anda melihat gerakan ini dari kejauhan, itu pasti masih akan mengejutkan. Karena di atas kehampaan yang luas, sinar cahaya biru naik dari bintang-bintang, dan energi yang terkandung tidak terbayangkan. Di atas Cioxing, sosok Suhou menyapu dengan keras, berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu kehampaan. Setelah beberapa saat, sosok Suhou datang ke dalam formasi besar. Kemudian Suhou mengangkat tangannya, dan seluruh formasi bergerak perlahan dengan gerakannya. Di tengah formasi itu, ada pola yang dibentuk oleh formasi, mengungkapkan lingkaran besar seperti mata. Suhou melambaikan jubah lengan bajunya, dan formasi itu berputar dan berubah arah. Jelas, arah yang dihadapi formasi yang merubah awan langit saat ini adalah gurun abadi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dengan 3 binatang buasmu, dan kamu ingin mengambil avatarku, kamu harus mati sekarang. Gumam Suhou dengan suara rendah, mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat. Tianshu, bunuh! Setelah mengatakan bahwa Suhou melambaikan jubah lengan bajunya, formasi awan yang mengubah langit yang berada puluhan ribu kaki di atas kehampaan adalah ledakan. Dan seberkas cahaya di mata raksasa menembus kehampaan, seolah-olah akan pergi. Menembus langit secara langsung dan dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Dia juga harus menggunakan metode formasi ini untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat cahaya formasi besar itu tersapu, sebuah bintang di ujung tiba-tiba meledak, berubah menjadi lubang cacing yang tak terbayangkan, dan cahaya formasi besar tidak memasuki lubang cacing itu. Pada saat yang sama, di hutan belantara abadi yang jauh dari istana dewa berburu, Yonghe menyeburkan seteguk darah pada saat ini, dan napasnya tiba-tiba langsung tertekan. Dan semua kekuatan abadi di tubuhnya melonjak keluar. Kemudian sebuah bola cahaya transparan muncul di tangannya. Dan setelah memegangnya di telapak tangannya, dia langsung meremasnya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba bola cahaya meledak, dan seluruh lingkungan dipenuhi dengan aura kehancuran. Lalu Yonghe meraung lagi, mengangkat tangannya melintasi kekosongan, seolah-olah dia memegang kekosongan saat ini, dan kemudian merobeknya dengan keras. Ruang itu benar-benar seperti selembar kertas lengkap, dan di saat berikutnya, ada sebuah celah yang robek terbuka. Angin astral menyapu celah besar itu. Xiaoyan mengerutkan kening saat ini, dan gelombang berbahaya menyebar keluar dari celah itu. Dan jejak tangan Yonghe berubah dengan cepat. Namun pada saat ini, tampaknya dia tidak lagi bermaksud menggunakan teknik teleportasi, tetapi bermaksud untuk melenyapkan Xiaoyan secara langsung. Jelas, Xiaoyan memaksa klonnya untuk tinggal di sini, dan kemudian seperti kura-kura dalam guci,
dia ingin membawanya pergi. Itu yang benar-benar membuat marah Suho. Dan kemudian Suho berencana menggunakan gerakan pembunuh seperti itu untuk langsung membunuh Xiaoyan saat ini. Cepat, dan biarkan mereka semua menghindarinya. Ada fluktuasi yang sangat kuat segera datang. Aku hanya bisa melindungimu. Pada saat ini, permaisuri tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, yang mampu membuat permaisuri menganggapnya serius. Konon, Suho benar-benar pernah menggunakan jurus pamungkasnya. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, ketiga binatang itu pun menghilang dari ruang ini. Binatang menghilang sebelum mereka bisa bereaksi. Adapun tubuh sosok 817, sebagian besar baju besi dewa palsu telah hancur, dan sepertinya dia terluka parah saat ini. Adapun Yu Qing, pada saat ini dia menembak balik ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena tetap di sini pasti akan menemui jalan buntu. Celah kosong ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan ruang di sekitarnya sama sekali. Itu bisa muncul di mana saja, dan itu seperti binatang buas yang mengaum dan mengaum di angin yang menderu. Jangan khawatir, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan dengan tenang di sini. Dengan adanya selirmu di sini, aku akan menggunakan semua kekuatan untuk melawan istana berburu. Aku akan melindungimu, dan tidak ada yang bisa membunuhmu saat ini. Ketika celah kekosongan yang gelap terlihat, permaisuri membuka dan menutup sedikit. Namun tidak ada ekspresi panik di wajahnya yang cantik. Pada saat ini, sepertinya Yonghe akhirnya melihat permaisuri yang muncul di samping Xiaoyan. Yang terakhir menyusut matanya sedikit. Dan permaisuri tidak pernah menatap Yonghe dengan mata lurus. Lagi pula, di mata permaisuri, tidak peduli apakah itu leluhur atau istana dewa berburu. Ketika mereka berada di puncaknya, mereka benar-benar bukan seekor semut.